Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama Diariana Tufa. Jika di video sebelumnya membahas tentang cara mengelola jatah belanja harian sebesar 50.000 per hari, nah di video ini membahas tentang 10 tips budgeting untuk pemula anti bokeh. Apa aja 10 tips yang dimaksud? Simak terus videonya, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa mohon dukungannya supaya tidak spam. Setelah menonton durasi 3 menit, bisa bantu like, subscribe, dan komen positifnya. Dan jangan lupa juga aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Dan gimana nih kabarnya teman-teman hari ini, moms, bunda, kakak atau adik? Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan disehatkan selalu jiwa dan raganya tanpa kurang suatu apapun. Dan yang sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya, bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Pasti moms atau teman-teman semua tuh penasaran apa sih 10 tips budgeting untuk pemula anti bokeh ini. Poin pertama yaitu banyakin bersyukur, kurangin ngeluh. Syukuri berapapun rezekinya, syukuri apa yang kita miliki dan yang belum kita miliki, supaya kita itu tidak terus-terusan ngeluh atau kurang bersyukur gitu ya moms. Insya Allah kalau kita itu bersyukur, hidup kita itu berkah, rezekinya pun berlimpah. Dan yang pasti terhindar dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan juga sifat kufur. Poin kedua yaitu mencatat sumber-sumber pendapatan. Dari mana aja nih kita dapat pendapatan, misalnya yang bisnis online gitu ya, bisa dicatat online shop, atau YouTuber atau selebgram bisa dari Shopee affiliate atau endorse. Terus kemudian yang YouTuber bisa juga dari YouTube, atau kalau yang IRT tulen seperti aku dari gaji suami ya moms. Poin ketiga adalah mencatat semua pengeluaran. Apa aja pengeluarannya itu harus dicatat ya mom. Seperti ini misalnya kontrakan kalau yang masih ngontrak ya moms. Kemudian token listrik, belanja bulanan, belanja mingguan, ongkos transportasi pulang pergi bekerja gitu ya, sedekah, ngasih jatah bulanan ke orang tua, ke adik misalnya masih bantuin adik sekolah gitu atau kuliah gitu ya moms. Kemudian investasi, liburan. Nah ini penting nih dibudgetkan sendiri dana untuk liburan supaya tidak menikung anggaran yang lain gitu ya mom. Kemudian jajan anak atau biaya sekolah, atau mungkin moms dan teman-teman punya pengeluaran yang lain bisa ditambahkan sendiri ya. Mohon maaf ya moms atau teman-teman, di luar itu lagi banyak anak kecil jadi agak berisik gitu ya, tapi semoga suaraku lebih kenceng di dubbing daripada suara mereka gitu. Maklum ya mau masih tinggal di kontrakan, jadi kita nggak bisa nyuruh orang lain diem gitu. Sabar-sabarin aja ya mom. Semoga kita yang belum punya rumah masih ngontrak bisa dilimpahkan rezekinya dan diijabah punya rumah sendiri. Lanjut poin kelima yaitu menggunakan metode top 3. Apa sih metode top 3? Yaitu 50 needs atau kebutuhan, 30 wants atau keinginan, dan 20 saving atau menabung. Jadi misalnya nih kita dapat penghasilan itu anggaplah 100% gitu ya, 100.000 atau berapa gitu per bulan atau per hari misalnya. Nah itu kita bagi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% itu untuk menabung. Atau kalau bisa 50% untuk kebutuhan, 20%-nya untuk keinginan,
dan 30%-nya untuk menabung ya moms. Dan di dalam menabung itu jangan dijadikan suatu beban gitu ya mom. Jadikanlah menabung itu suatu pekerjaan yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya kita itu nggak keberatan gitu, atau sayang uangnya, harusnya bisa buat beli jajan, bisa buat beli ini beli itu, harus ditabung. Jangan seperti itu berpikirnya ya mom, karena kita tidak tahu pengeluaran yang tiba-tiba nggak terduga seperti itu ya mom. Tabungan itu sebagai penyelamatnya. Dan yang poin yang keenam yaitu mencari kontrakan yang low budget. Itu bagi yang masih ngontrak seperti aku ya moms. Terus cari kontrakannya itu yang deket sama tempat kerja, kemudian deket juga sama pasar. Karena apa? Deket sama tempat kerja dan deket sama pasar ini tujuannya meminimalisir biaya transportasi mom. Poin ketujuh yaitu menyisihkan masing-masing dana anggaran di awal bulan atau setelah menerima gaji. Jadi pas udah dapat gaji nih, langsung disisih-sisihin di pos-pos masing-masing anggarannya ya mom, supaya tidak tercampur antara anggaran satu dan anggaran yang lain. Poin ke-8 adalah memisahkan antara rekening transaksi dan rekening investasi. Jadi kita itu wajib memisahkan rekening ya mom. ATM-nya itu jangan dijadiin satu, tapi beda-beda. Misalnya nih, rekening yang untuk transaksi rekening BRI, kemudian yang untuk menabung BCA atau BNI atau rekening-rekening lain gitu ya. Intinya dipisah, nggak dijadiin satu, supaya terkontrol. Uang yang menabung tetap utuh, nggak senggol-senggol atau nggak ketikung-tikung untuk transaksi-transaksi seperti belanja, check out dan lain sebagainya. Poin ke-9 adalah melakukan evaluasi budgeting di akhir bulan. Kenapa? Karena itulah cara agar mempermudah kita itu melakukan perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran. Lebih besar mana nih pengeluarannya atau lebih besar pendapatannya? Alhamdulillah banget kalau besar pendapatannya ya mom, sedangkan kita berhasil menekan angka pengeluaran. Jadi setiap bulan itu pasti ada sisa dana-dana anggarannya. Nah, sisa dana anggaran tersebut kita tabung atau kita investasikan untuk dana hari tua, untuk biaya anak sekolah atau kuliah dan yang lain-lain ya moms. Poin ke-10 adalah konsisten dan disiplin. Maksudnya melakukan budgeting itu bukan pas habis nonton video budgeting langsung semangat gitu ya, berapi-api melakukan budgeting nih gitu, ngikutin musim gitu ya mom. Jangan, lakukan terus konsisten, terus menerus lakukan dengan konsisten dan disiplin. Karena mom bisa bandingkan antara sebelum melakukan budgeting dengan disiplin dan konsisten sama sesudah menerapkan budgeting secara konsisten dan disiplin. Maaf belepotan. Lebih enak mana tuh kira-kira, sebelum atau sesudah? Nah, rezeki itu akan cukup jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi akan terasa kurang jika untuk menuruti gaya hidup. Hidup itu bahagia bukan dinilai berdasarkan gaya pakaian, makanannya yang enak-enak, mewah-mewah. Hidup itu sebenarnya bahagia kalau tidurnya bisa nyenyak tanpa gelisah memikirkan suatu beban pikiran. Makan yang sederhana pun itu bisa bikin kenyang gitu ya mom. Kalau hati dan jiwa itu damai, rezeki akan mendekat, mudah untuk dicari gitu ya mom. Tapi sebaliknya kalau hati dan jiwa itu gelisah, banyak pikiran, banyak beban, rezeki itu seakan menjauh dan sulit untuk kita dapatkan. Sekian ya moms, sharing dari aku, semoga bermanfaat, menginspirasi. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan di dalam videonya, karena aku juga masih belajar. Dan jika berkenan, teman-teman bisa mampir di laman Instagram aku, karena
Apa yang tidak aku upload di YouTube, biasanya aku upload di Instagram. Terima kasih untuk teman-teman, moms, bunda yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini, mengikhlaskan kuotanya untuk nonton video aku ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa dukungan teman-teman dan moms atau bunda sekalian, channel ini tidak akan berkembang ya moms, dan aku bukan siapa-siapa. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap pantengin terus channel YouTube Diari Ana Tufa untuk dapat inspirasi-inspirasi yang hemat-hemat ya moms. Akhir wakalam, wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.